Apa yang kita butuhkan untuk punya learning mindset, yaitu pola pikir untuk terus mau belajar, bertumbuh, dan mengembangkan diri. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang apa yang kita butuhkan untuk bisa memiliki yang namanya learning mindset. Kita tahu bersama bahwa segala sesuatu yang bisa kita capai di dalam kehidupan ini itu sangat ditentukan oleh mindset yang kita punya. Orang menjadi kaya karena dia punya mindset kaya. Orang menjadi hidupnya susah, miskin, itu karena dia memiliki mindset ataupun pola pikir yang membuat dia miskin. Karenanya ketika kita ingin bagaimana menjadi orang yang terus bisa belajar, bertumbuh dan mengembangkan diri, kita juga butuh punya mindset dalam belajar. Nah, ada 3 hal penting yang butuh kamu miliki agar kamu punya yang namanya learning mindset. Apa saja itu? Yang pertama adalah kamu butuh menumbuhkan, tumbuhkan di dalam diri kamu keyakinan bahwa kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk belajar. Jadi ada perasaan resourcefulness, penuh dengan sumber daya. Perasaan keyakinan penuh dengan sumber daya itu artinya seperti ini. Kamu meyakini bahwa apapun yang dibutuhkan untuk belajar, kamu punya semuanya itu. Kamu memiliki resource-nya. Kamu punya caranya, kamu punya medianya, kamu punya koneksinya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kadang orang itu tidak bisa berkembang hanya dikarenakan di dalam pikirannya bahwa dia tidak punya sumber daya yang dibutuhkan untuk dia berkembang. Contoh misalnya, orang yang ingin melatih kemampuannya di dalam public speaking. Nah, belajar public speaking itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dan setiap orang punya resource untuk melakukannya, untuk belajar. Hanya saja kadang-kadang kalau misalnya orang merasa bahwa dia tidak punya resource, yang terjadi adalah dia merasa buntu sendiri. Misalnya dengan memberikan argumen, wah saya nggak punya duit untuk ikut kursus, wah saya nggak tahu memulainya bagaimana, wah saya tidak punya budget untuk beli buku public speaking. Jadi ada banyak alasan orang untuk kemudian akhirnya membuat dia merasa tidak berdaya untuk meningkatkan dirinya, membuat dirinya berkembang belajar. Padahal ya di dalam kondisi yang sama orang bisa memilih untuk menjadi orang yang resourcefulness, penuh sumber daya dengan meyakini apapun yang ingin saya pelajari, saya punya semua sumber daya yang saya butuhkan untuk belajar. Contoh misalnya mungkin, kembali lagi, pengen belajar public speaking. Nah, sadari bahwa untuk belajar public speaking itu tidak harus kemudian kamu ikut kursus, ya. Kamu bisa belajar public speaking, memulainya dari mana? Misalnya, kamu nonton YouTube, cari topik public speaking, maka ada banyak sekali video yang berisi tentang tips dan trik bagaimana kita melatih diri untuk punya keahlian, kemahiran di dalam public speaking. Kamu bisa googling gitu, ada banyak artikel tulisan yang berisi tentang tips, trik, cara bagaimana seseorang belajar public speaking. Sehingga ya kamu nggak butuh ikut kursus untuk bisa menguasai public speaking. Atau misalnya kamu terkendala, kamu nggak punya paket data untuk melatih diri public speaking. Maka apa yang kamu lakukan? Ya kamu bisa belajar dengan melakukan langsung itu, ya. Kamu coba ketemu dengan orang, kemudian tampil, belajar, dan perhatikan ketika kamu tampil public speaking, apa yang mungkin butuh kamu koreksi, apa yang mungkin next time butuh kamu kembangkan, butuh kamu tambahkan. Dan itu pun adalah sebuah proses belajar. So, hal pertama yang butuh kamu miliki untuk menjadi seorang yang memiliki learning mindset adalah yakini bahwa kamu itu resourcefulness, penuh dengan sumber daya. Apapun yang kamu butuhkan untuk belajar, kamu punya.
Kamu nggak punya duit, ya kamu punya teman yang bisa ngajarin kamu. Kamu nggak punya teman yang bisa ngajarin kamu, ya kamu punya internet yang bisa kamu gunakan untuk belajar. Yang kedua yang kamu butuhkan untuk memiliki learning mindset adalah satu sikap di mana kamu bangun yang namanya self-learning habit, kebiasaan belajar mandiri. Nah, kebiasaan belajar mandiri ini akan membantu kamu untuk punya pola pikir yang nantinya itu menjadi sebuah kebiasaan dan membawa pada sukses yang kamu inginkan. Seperti apa yang dimaksud dengan self-learning habit? Ya, misalnya seperti kalau yang saya lakukan secara pribadi adalah membiasakan diri. Paling tidak setiap hari itu baca 15 menit saja itu. Buku, artikel, atau apapun yang kemudian bisa kamu pelajari. Atau kamu misalnya duduk di satu tempat, di keramaian, amati orang lain. Nah, itu pun adalah self-learning habit. Kamu bisa belajar dengan menyimak apa yang ada di sekitar kamu. Itu adalah proses belajar juga. Atau misalnya kamu ambil satu momen menyendiri dan kemudian merenung. Maka itu pun adalah sebuah self-learning habit. Kamu ngobrol dengan orang lain. Kamu sudah punya yang namanya self-learning habit. Ketika kamu saat ngobrol, ada poin-poin yang kamu kemudian pelajari, ambil hikmahnya, ambil maknanya, dan kamu jadikan itu sebagai pengetahuan buat kamu. Ya, jadi miliki kebiasaan untuk belajar secara mandiri. Semua yang kamu temui, yang kamu hadapi, yang kamu dapatkan di sekitar itu adalah ilmu pengetahuan. Kamu bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Sehingga tidak ada alasan untuk kamu tidak bisa membangun yang namanya self-learning habit. Nah, yang ketiga yang kamu butuh lakukan untuk bisa punya yang namanya learning mindset adalah kamu butuh senantiasa terus bangun kekuatan otak kamu, ya, kekuatan otak kamu. Kenapa? Karena untuk belajar kita butuh kondisi otak yang fresh, segar, bugar, ya. Dan kondisi otak yang fresh, segar, bugar itu hanya bisa kamu dapatkan ketika secara sengaja kamu menjaga otak kamu, kognisi kamu. Nah, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bagaimana menjaga otak kamu agar terus fresh, segar, bugar? Ya. Yang pertama adalah kamu sadari bahwa 80% otak kamu itu terdiri atas cairan, ya. Ya, jadi otak kita itu sebesar buah alpukat dan 80%-nya itu adalah berupa cairan. Makanya kalau misalnya kamu lihat otak, ya, itu seperti benda yang kenyal-kenal, gel itu, karena dia 80%-nya adalah air. Sehingga apa? Hal pertama yang kamu butuh pastikan, kamu suplai sebanyak mungkin air kepada diri kamu agar kemudian itu memberikan energi ke otak kamu. Karena di dalam air ada oksigen, dan oksigen inilah yang akan menjadi bahan bakar otak ketika dia bekerja. Pastikan kamu makan sabu-sabu. Apa itu sabu-sabu? Ya, banyakin konsumsi kamu itu sabu-sabu, sayur dan buah. Banyak sayur, banyak buah ketika makan. Karena apa? Karena di dalam sayur dan buah banyak cairan yang itu nanti akan dibutuhkan oleh otak kita. Di samping juga banyak mineral-mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh otak kita. Yang kedua adalah kamu butuh untuk senantiasa latih kemampuan kamu di dalam bernafas secara dalam. Ya, ingat bahwa otak, ya, bahan bakarnya adalah oksigen. Kenapa kita mengantuk? Karena suplai oksigen di dalam kepala kita berkurang. Sehingga ketika kita suplai lagi oksigen dengan banyak, dengan baik, maka otak kita pun akan menjadi lebih segar. Jadi latih pernafasan dalam. Lakukan pernafasan, ya, 4-4-2. Tarik nafas 4 hitungan melalui hidung, kemudian tahan 4 hitungan dan hembuskan melalui mulut sebanyak 2 hitungan. Lakukan 5-10 kali. Nah, sehingga kamu mensuplai otak kamu dengan oksigen yang berlimpah. Nah, yang ketiga yang butuh kamu lakukan untuk mempertajam, memperkuat kognisi kamu adalah istirahat yang cukup. Otak kita itu butuh kondisi di mana dia bisa merecover sel-sel sehingga membuat dia lebih fresh, segar. Jadi pastikan minimal kamu sehari itu bisa istirahat, ya, 6-8 jam. Itu cukup untuk membuat otak kamu fresh. Pernah misalnya kamu menghadapi satu situasi, kamu kurang tidur, kamu
banyak lembur, begadang, apa yang terjadi? Setelah lembur, begadang panjang, ya kamu beraktivitas tidak secara maksimal karena otak kamu kecapean, melayang-layang, dan akhirnya tidak bisa memberikan support terbaik buat aktivitas kamu. Dan hal yang keempat yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kekuatan kognisi kamu adalah ya kamu latih kemampuan otak kamu untuk berpikir kritis, analis, kreatif. Misalnya apa? Hal yang sederhana. Ya kamu cari permainan-permainan yang itu mengasah otak. Misalnya TTS ataupun misalnya catur atau hal-hal yang membuat otak kamu itu terus bekerja. Ya. Jadi itu akan membantu bagaimana meningkatkan mindset kamu di dalam belajar. Jadi ada 3 hal penting yang bisa kamu lakukan agar bisa punya learning mindset. Yang pertama adalah jadikan diri kamu sebagai pribadi yang resourcefulness, penuh sumber daya. Kemudian yang kedua adalah kamu harus punya yang namanya self learning habit, ya, kebiasaan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, dari siapa saja. Dan yang ketiga adalah kamu butuh tumbuhkan kekuatan kognisi kamu, otak kamu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.